Berikut cara untuk menginput data bagi PPS, saksi, dan panwas pada fitur kelola PPS, saksi, dan panwas di aplikasi Sirekap Pemilu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini, dan pada kesempatan kali ini akan saya informasikan kepada kalian semua tentang bagaimana cara untuk menginput data, yaitu data atau biodata bagi PPS, saksi, dan panwas yang akan ditugaskan pada TPS di mana teman-teman bertugas pada fitur kelola PPS, saksi, dan panwas di aplikasi atau web Sirekap Pemilu. Semoga ini bisa menjadikan sedikit gambaran bagi teman-teman terutama yang akan menjadi anggota KPPS pada pemilu 2024 ya. Jadi mohon untuk disimak sampai selesai video ini, jangan di-skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Sebagai informasi untuk teman-teman bahwasanya salah satu dari 7 anggota KPPS akan diberi tugas untuk melakukan mengunggah data ataupun menginput data di aplikasi atau web Sirekap Pemilu pada saat pemungutan suara, pada saat hari pemungutan suara ya. Jadi bisa saja setelah pemungutan suara atau sesudah penghitungan suara dilaksanakan. Pada video saya sebelumnya, yaitu video yang ini, sudah saya jelaskan tentang fitur-fitur yang ada pada aplikasi atau web Sirekap Pemilu 2024 dan juga berkas-berkas apa saja yang perlu untuk diunggah di dalamnya, serta ada biodata apa yang perlu dimasukkan. Dan untuk pembahasan di video kali ini akan saya fokuskan bagi teman-teman bagaimana cara untuk menginput atau memasukkan biodata dari PPS, kemudian saksi dan panwas yang akan ditugaskan di TPS di mana teman-teman tugas. Jadi seperti yang teman-teman lihat pada layar, tampilan pada aplikasi atau web Sirekap Pemilu adalah seperti ini nih ya. Ini adalah contoh untuk tampilan Sirekap Pemilu pada mobile atau pada handphone. Dan untuk menginput atau memasukkan data dari PPS, saksi, dan panwas pada saat pemilu ya, mereka-mereka yang bertugas di TPS di mana teman-teman tugas, nantinya tinggal ditapkan saja pada tulisan kelola PPS, saksi, dan panwas di paling bawah ini. Pernah saya sampaikan juga bahwasanya berdasarkan informasi yang saya terima, untuk kelola PPS, saksi, dan panwas ini bisa teman-teman yang bertanggung jawab untuk aplikasi Sirekap Pemilu ini lakukan input datanya sehari sebelum kegiatan pemungutan suara dilaksanakan. Karena ini dapat meminimalisir ya, sehingga pada saat kegiatan pemungutan suara juga penghitungan suara dapat berjalan lebih lancar karena teman-teman sudah memasukkan data dari PPS, saksi, dan panwas yang akan ditugaskan di mana di TPS di mana teman-teman bertugas. Dan pastinya untuk mendapatkan biodata dari nama petugas PPS, saksi, dan panwas yang akan ditugaskan di TPS teman-teman harus berkoordinasi dulu dengan PPS ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan informasi lebih awal siapa saja yang sudah diberikan surat mandat untuk ditugaskan di PPS teman-teman. Terus dia sebagai apa, misalkan saksi apa, dan lain sebagainya. Kemudian langsung saja untuk cara menginputnya, maka teman-teman tapkan saja kelola PPS, saksi, dan panwas sehingga tampilan akan berubah menjadi seperti ini. Ada keterangan belum ada PPS atau saksi atau panwas. Tekan tombol tambah untuk menambahkan PPS atau saksi atau panwas baru. Jadi teman-teman tinggal tapkan saja tambah di pojok kanan bawah sini sehingga tampilan berubah menjadi seperti ini. Ada keterangan yang harus teman-teman isikan ya, yaitu tentang nama, kemudian nick-nya, kemudian nomor handphone, dan juga jenis pemeriksa. Jenis pemeriksa di sini teman-teman tinggal memilih. Jenis pemeriksa ada 3 pilihan. Yang pertama adalah sebagai saksi, kedua sebagai panwas atau sebagai PPS, jadi disesuaikan. Kemudian apabila yang teman-teman inputkan adalah sebagai saksi, jenis pemeriksa sebagai saksi, maka teman-teman akan diminta untuk memilih
satu di antara pilihan di bawahnya, saksi sebagai saksi apa, tinggal dipilihkan saja. Jika sudah, maka teman-teman tabkan saja daftar untuk keterangan di bawahnya. Ini saya contohkan untuk memasukkan nama saksinya, kemudian sebagai contoh adalah dia bertugas sebagai saksi pemilihan presiden dan wakil presiden ya. Namanya ini, nicknya jangan sampai terlewat, nick harus 16 digit, kemudian nomor handphone dari si saksi tersebut, kemudian dipilih, kemudian tabkan daftar. Ya, tampilan akan berubah seperti ini ya. Sudah ada satu keterangan nama saksi ini yang saya contohkan ini. Kemudian apabila teman-teman akan menambahkan lagi daftar dari Panwasnya, kemudian atau PPS-nya, atau barangkali ada saksi yang lain yang ditugaskan di TPS tersebut, maka teman-teman tabkan lagi tanda tambah ini, fitur tambah di kanan bawah, pojok kanan bawah sini ya. Sehingga tampilan akan sama seperti tadi. Ini saya contohkan kalau tadi contohnya adalah saksi. Yang selanjutnya saya contohkan untuk Panwasnya. Ini namanya misalkan ini nicknya 16 digit. Kemudian nomor handphonenya. Kemudian jenis pemeriksa saya contohkan untuk Panwas, maka Panwas dipilih. Kemudian karena Panwas maka tidak perlu mencentang salah satu saksi ini ya, maka tidak ada pilihan untuk saksi dicentang. Kemudian sama proses selanjutnya yaitu tabkan saja daftar. Untuk nama Panwas sudah masuk di sini dan apabila teman-teman akan menambahkan kembali misalkan PPS yang ditugaskan di TPS teman-teman, maka sama caranya tinggal ditambahkan saja dengan cara diklik pojok kanan bawah tanda tambahnya sehingga akan kembali seperti tadi, maka teman-teman isikan nama, nick, nomor handphone, jenis pemeriksa. Misalkan saya ingin menambahkan untuk jenis pemeriksanya adalah sebagai PPS, maka dipilih yang PPS. Kemudian karena PPS tidak perlu untuk mencentang salah satu saksi di sini ya. Kemudian ditabkan saja daftar. Sehingga tampilan pun akan seperti ini ya. Sudah ada 3 nama yang saya masukkan sebagai saksi. Yang pertama, yang kedua sebagai Panwasnya, dan yang ketiga sebagai PPS-nya. Pemeriksa PPS maksudnya. Dan apabila di tempat tugas teman-teman nantinya, di TPS tempat tugas teman-teman nantinya ada beberapa saksi yang diberikan mandat untuk menjadi saksi di TPS teman-teman, maka semua saksi yang diberikan mandat tersebut harus teman-teman isikan. Jadi harus ditambahkan semua ke sini ya. Dan apabila ternyata saksi yang ditugaskan tersebut baru hadir pada saat pemungutan suara yaitu 14 Februari 2024, maka teman-teman bisa menginputnya di hari itu juga. Jadi memang sebaiknya itu diinput sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara jika teman-teman sudah mengetahui biodata dari yang ditugaskan di TPS teman-teman. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa saksi tersebut atau beberapa saksi baru akan datang atau baru menerima surat mandatnya di hari pemungutan suara. Maka tidak mengapa teman-teman bisa tetap menambahkan di saat di hari pemungutan suara. Dan informasi berikutnya untuk ini artinya untuk yang kelola PPS saksi dan Panwas ini bisa teman-teman inputkan sebelum kegiatan pemungutan suara atau pada saat pemungutan suara atau setelahnya. Jadi ini bisa saja jadi untuk memitigasi agar proses pemungutan suara dan penghitungan suara berjalan lancar, lebih baik di input atau dimasukkan biodatanya sebelum pemungutan suara dilaksanakan. Ya, demikian yang dapat disampaikan untuk pembahasan kali ini tentang bagaimana cara untuk menginput biodata dari PPS, saksi, dan Panwas yang ditugaskan di TPS di mana teman-teman bertugas. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Bagi yang merasa informasi ini bermanfaat bisa di-share ke media sosial yang teman-teman miliki. Bagi yang merasa informasi ini tidak bermanfaat, mohon untuk diabaikan saja. Salam sukses selalu tentunya, dan jangan lupa untuk subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, juga tinggalkan jejak dengan like dan komen kalian. Salam sukses selalu tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.